Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga kalian sehat dan bisa aktivitas seperti biasa. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan mengenai tentang materi kimia yang kemarin sudah disampaikan selesai untuk bab satunya. Berikutnya adalah melanjutkan bab 2. Bab 2 yaitu berkaitan mengenai tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Pada kesempatan kali ini, sambil mengulas kembali materi yang kemarin mengenai tentang klasifikasi unsur, klasifikasi materi, ada yang namanya unsur, senyawa, campuran. Nah, di sini untuk partikel penyusun unsur itu dibedakan atas 3. Jadi ada yang namanya atom dan ada yang namanya molekul serta ion. Jadi setiap materi terdiri atas partikel-partikel materi yang dibedakan atas 3 jenis, yaitu atom, ion, dan molekul. Pertama, atom. Nah, atom ini adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Ini pertama kali dikemukakan oleh yang namanya Leukipos dan Demokritos, yang mengartikan bahwasannya atom itu berasal dari kata a dan tomos, yang artinya a itu tidak, tomos terbagi. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian untuk molekul, ya, jadi atom tadi tidak dapat dibagi lagi. Kalau molekul merupakan gabungan dari atom-atom melalui reaksi kimia. Berdasarkan jenis atom yang menyusun, maka ada yang namanya molekul unsur dan ada yang namanya molekul senyawa. Jadi bedanya antara atom dan molekul, kalau atom itu sendiri, tunggal, sedangkan untuk molekul itu adalah gabungan. Ya, jadi gabungan dari beberapa unsur. Nah, di alam semesta ini kurang lebih ada 117 unsur. Ya, lah untuk mengetahuinya maka kalian harus punya yang namanya tabel sistem periodik. Itu bisa beli di toko buku. Harganya hanya 1 lembar saja, kisaran 2.000 yang kecil, kisaran yang besar adalah 4.000. Itu nanti di situ ada lambangnya unsur kimia yang ada di alam semesta ini, kemudian wujudnya sama bagaimana sifat fisiknya. Itu jika kita punya yang namanya tabel sistem periodik. Karena sistem periodik inilah kalau belajar kimia itu yang dipelajari mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Itu. Kembali kepada molekul. Molekul unsur gabungan dari beberapa unsur yang sama. Contohnya ada lambang unsur O. O itu kalau dibuat nama ilmiahnya atau nama umumnya adalah oksigen. Sedangkan hidrogen itu punya lambang H. Kemudian fluor itu punya lambang F. Ketika yang namanya unsur tunggal ini bergabung dengan unsur yang sama, sehingga menuliskannya adalah O2. Ya, seperti contoh yang tertulis di sini, H2, F2, C2, Br2, I2. Lah, ini berarti atomnya itu lebih dari 1 dan gabung. Makanya dia disebut sebagai molekul unsur. Jadi definisinya molekul unsur adalah gabungan dari atom yang sejenis. Berikutnya, molekul senyawa. Dinamakan molekul senyawa itu kalau yang bergabung adalah unsurnya berlainan jenis.
Jadi lebih dari satu unsur tetapi terdiri dari lain jenis. Contoh misalkan nama umumnya air, ya, jadi air yang kita gunakan untuk konsumsi minum, kita gunakan untuk kebutuhan mandi, nah itu termasuk bahan kimia. Nah air itu menuliskan rumus kimianya adalah H2O, ya. Berarti di dalamnya terdiri atas dua unsur, hidrogen sama oksigen. Ya, hidrogen sama oksigen. Nah, ini berarti kalau gabungnya seperti ini maka dinamakan senyawa karena terbentuk dari gabungan unsur yang tidak sejenis. Contoh lagi karbon dioksida. Penulisan rumus molekulnya atau rumus kimianya adalah CO2. Ya. Ada juga yang CO, karbon monoksida, berarti itu juga merupakan molekul senyawa. Terdiri atas unsur karbon dan oksigen. Itulah perbedaan antara atom dan molekul. Ya. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi, untuk atom itu adalah tunggal, unsur yang sendirian, sedang kalau molekul itu adalah gabungan. Kemudian yang ketiga, partikel penyusun materi adalah ion. Ya, ion ini merupakan kumpulan atom yang bermuatan listrik. Jadi di dalam materi ada yang namanya ion. Nah, ion adalah partikel atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada dua, positif dan negatif. Nah, biasanya kalau yang namanya senyawa ini mengurai, maka dia akan menghasilkan ion-ion. Ya, makanya ada istilah yang namanya minuman isotonik. Nah, berarti minuman itu di dalamnya ada kandungannya apa? Nah, unsur yang dapat menghasilkan listrik. Dengan harapan apa? Unsur ini kalau masuk di dalam tubuh akan menyetabilkan metabolisme yang ada dalam tubuh. Ya, makanya contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kemasan air minum. Jadi minuman air kemasan, kadangkala kalian pada saat meminum ada yang rasanya pahit, kemudian ada yang rasanya agak kecut. Lah ini sengaja dibuat karena di dalamnya ada kandungan ionnya, ya. Nah, bukan kemudian rasa itu tidak ada manfaatnya, tetapi karena rasa itu merupakan ciri khas, yang mana ciri khas itu membawa manfaat, bahwasannya dengan adanya konsumsi minuman tersebut itu bisa menghasilkan yang namanya ion, sehingga nanti metabolisme tubuh menjadi stabil. Nah, jadi kondisinya sehat. Seperti itu untuk ion. Lah setelah kemudian kita mengetahui partikel materi, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali yang namanya lambang unsur. Ya, jadi lambang unsur dalam tabel kimia, tabel sistem periodik namanya, itu merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang ada di alam semesta. Lah ini pertama kali itu dikemukakan oleh ahli yang namanya Berzelius. Jadi Berzelius pada saat itu mengemukakan bagaimana penulisan lambang unsur. Ya. Nah, di caranya yang pertama, unsur diberi lambang satu huruf dengan mengambil huruf awal dari nama Latin unsurnya dan ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya apa? Jadi kalau mau menuliskan lambang unsur itu diambil dari huruf pertama nama ilmiah unsur tersebut. Ya, jadi nama ilmiah bukan nama Indonesianya. Nanti ada contohnya. Itu. Kemudian yang kedua, unsur diberi lambang dengan dua huruf, ditulis dengan huruf awal dengan huruf kapital. Huruf yang pertama besar dan huruf yang kedua kecil. Artinya, penulisan lambang unsur apabila kemudian untuk menghindari kesamaan lambang, maka ya cara menulisnya adalah ditulis dengan dua huruf, huruf yang pertama besar dan huruf yang kedua kecil. Itu juga satu unsur. Nah, perhatikan contohnya. Ini ada nama unsur dan ada lambang unsur serta sifat keterangannya. Contoh nama unsur yang ada di alam semesta, aluminium.
Nah, aluminium ini biasanya kalian sering jumpai pada alat-alat rumah tangga, contoh panci. Ya. Itu bahan baku yang digunakan aluminium, maka lambang unsurnya Al. Ya, karena antara nama unsur aluminium Indonesia dengan ilmiah ini kebetulan sama. Jadi lambang unsurnya adalah A besar L kecil. Ya, dia punya sifat logam. Contoh lagi barium. Itu Indonesianya, ilmiahnya juga sama, maka lambang unsurnya adalah B besar A kecil. Jadi diambil dua huruf yang pertama besar dan huruf yang kedua kecil. Nah, di sini ada perbedaan nomor 3. Besi. Besi itu nama Indonesianya, sedangkan untuk nama ilmiahnya itu adalah ferrum. Maka yang digunakan untuk penulisan lambang unsurnya adalah pakai ferrumnya. Jadi F besar E kecil, bukan B besar E kecil. Karena kalau besi itu Indonesia, kalau ferrum itu ilmiah, maka diambil dari nama ilmiah. Ferrum, F besar E kecil. Emas itu Indonesianya. Ilmiahnya aurum, berarti ditulis dengan menggunakan dua huruf, yaitu huruf pertama besar A, huruf kedua kecil U. Sehingga lambang unsurnya untuk emas adalah AU. Nah, ini nomor 5 sama nomor 6 di dalam tabel ini, ya. Perhatikan, antara kalium dan kalsium. Indonesianya untuk kalium, sedangkan untuk ilmiahnya juga kalium. Ya, maka lambangnya unsurnya adalah huruf K besar. Kalsium itu penulisan Indonesianya, sedangkan penulisan ilmiahnya adalah calsium. Maka penulisan lambang unsurnya adalah C besar A kecil. Ya, dengan harapan apa? Supaya tidak sama lambang unsurnya. Nah, untuk menghindari itu, maka cara penulisannya ini menggunakan aturannya Berzelius. Nah, itu, ya. Ini sebagai perwakilan saja, hanya ditulis sebanyak 33 contoh, tetapi yang lainnya itu masih banyak di alam semesta. Ya, nah, seperti yang ada dalam tabel itu kurang lebih ada 117 unsur. Ya, nah, itu nanti terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Nah, di sini kemudian diberikan suatu keterangan bahwa untuk mengakhiri pemberian nama pada unsur baik logam maupun non logam maka harus diakhiri dengan kata ium. Itu aturannya yang pertama. Yang kedua, nama itu didasarkan pada nomor atom unsur, yaitu rangkaian akar yang menyatakan nomor atomnya. Lah, ini aturannya. Jadi kalau mau memberikan nomor unsur untuk unsur-unsur yang belum diketahui, maka ada aturannya. Ya, aturannya itu angkanya 1 sampai 10. Ya, nah, 1 sampai 10 itu apa saja namanya? Kalau 1 itu an, un, 2 bi, 3 tri, 5 pen, 6 hex, 8 ok, 9 n, 10 nil. Nah, sebagai contoh diberikan bagaimana cara memberikan nama pada unsur nomor atom 107 atau 107. Maka cara memberikan namanya untuk 1 itu kan un. Sedangkan untuk 0 itu nil. Dan 7 itu sep. Berarti pemberian namanya disusun anil sep. Karena setiap akhiran harus mengandung kata ium, berarti namanya adalah anil septium. Sehingga lambang unsurnya ya memakai 3 huruf yaitu UNS. Ya. Nah, ini UNS. Ya. Kadang juga ada di tabel sistem periodik itu yang nama penemunya itu digunakan. Einsteinium ya contohnya itu. Contoh lagi 105, 1 itu un, 0 itu nil, 5 pen diakhiri dengan kata ium, maka namanya anilpentium. Lah simbolnya UNP, U besar, N kecil, P kecil. Ya, namun untuk aturan yang seperti ini ya jarang digunakan oleh UPAP.
Apa itu IUPAC? International Union Pure Actualité Chemistry. Jadi organisasi dunia yang menangani tentang kimia. Ya. Nah, jadi itulah contoh cara pemberian nama menggunakan lambang unsur. Ya. Nah, jadi lambang unsur yang sudah ada itu nanti yang akan kita pelajari dalam sistem periodik modern. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.